Haleluya, Yesus. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar saudara-saudara? Berjumpa lagi dengan kami dari channel VB Spirit, saudara-saudara. Oke, masih ingat? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi meskipun kami menjumpai saudara-saudara melalui tayangan video ini, tapi kami terus berdoa dan berharap supaya kita semuanya dalam keadaan sehat dimanapun saudara-saudara berada. Oke, nah ini satu kesempatan yang indah, ini anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa dipertemukan lagi. Ini bukan satu kebetulan. Yuk, seperti biasa, saya mau mengajak kita kembali bersekutu dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan bersama-sama. Ayo, mari saudara-saudara siapkan hati kita, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari kitab Bilangan. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Bilangan 11 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali melanjutkan pelajaran kita hari-hari ini. Kita terus berbicara tentang tema besar kita, melihat seperti aku melihat. Melihat seperti aku melihat. Artinya Tuhan mau kita melihat seperti cara Tuhan melihat, saudara. Kenapa? Karena kalau kita gagal melihat seperti Tuhan melihat, maka kita akan mengalami kehidupan yang stagnan, atau terus berputar-putar, atau tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, mari kita melihat satu persatu, saudara. Mari kita melihat poin yang pertama, ayat 21 dan 22. Kita lihat kembali ya tadi. Kata Musa kepada Tuhan, Tuhan mau kasih, engkau mau menyediakan daging seberapa banyak? Ini umat yang bersamaku ini ada jumlahnya sekitar 600.000 orang. Kebayang dong 600.000. Begini saudara, kecenderungan kita manusia di dalam melihat, menanggapi, meresponi segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Baik yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi kepada diri kita, maupun yang terjadi di tempat umum atau di tempat lain. Ya, ada 3 kebiasaan manusia. Seringkali kita meresponinya atau melihatnya, mencermatinya dengan memakai logika dan perasaan. Yang pertama, logika dan perasaan. Itu kecenderungan manusia. Ya, dia jatuh, atau wah, di sana ada badai tofan. Wah, kenapa ya? Berapa ya? Gitu. Kita pakai logika dan perasaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin yang kedua, kelemahan manusia atau kebiasaan buruk manusia menilai sesuatu atau meresponi sesuatu, menanggapinya karena memiliki kebiasaan-kebiasaan umum, gitu kan. Contohnya begini, saudara. Kalau kita mau dapat uang, harusnya prinsip umumnya adalah kita bekerja, gitu kan. Kita bekerja. Ya. Tapi bisa nggak kita berdoa tiba-tiba Tuhan kasih uang? Saya pernah mengajar beberapa orang mahasiswa, saudara. Ketika saya katakan, bisa nggak Tuhan kita berdoa, kita butuh uang, kita berdoa, lalu setelah kita buka mata, tiba-tiba ada uang di depan mata kita. Nah, para mahasiswa yang saya ajar ini, mereka nggak percaya. Mereka bilang, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Saudara. Nah, itulah namanya prinsip-prinsip umum menurut hal-hal yang umum yang sudah terbiasa terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, itulah kelemahan kita manusia. Yang ketiga adalah lupa. Kita lupa, manusia lupa bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan bisa berbuat apapun. Sekali lagi, Tuhan bisa berbuat apapun, Tuhan bisa melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Ya. Baik harus dengan perantaran manusia itu sendiri ataupun tidak harus dengan perantaran manusia. Masih ingat ketika kejadian Tuhan membelah laut Tiberau untuk menyelamatkan umat Israel, umat pilihan Tuhan, sedang dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Tuhan nggak pakai perantaran manusia, Tuhan langsung bekerja, jebret. Terbelah laut Tiberau itu menjadi 2. Masih ingat saudara-saudara? Dan banyak hal-hal lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat itulah kelemahan-kelemahan manusia. Nah,
poin yang pertama artinya kita belajar begini. Melihat seperti Tuhan melihat itu bagaimana? Kita harus bisa melepaskan tadi logika, perasaan, cara berpikir kita menurut pandangan umum, menurut hal-hal yang sudah umum terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam alam semesta ini gitu loh. Memang sekali lagi memang realitanya di dalam kehidupan ini memakai ya selalu prinsip umum, hal-hal yang sudah terjadi seperti biasanya, seperti hal-hal yang umum sudah terjadi, memang betul. Saya tidak katakan itu salah. Tetapi kalau kita ingin bisa melihat seperti Tuhan melihat, jangan biasakan pakai itu. Jangan biasakan melihat dengan cara itu, dengan logika kita, dengan perasaan kita. Dalam hal ini apa? Kembali ke nats pembacaan kita. Musa mengira kalau Tuhan berjanji akan memberikan bangsa Israel makan daging, maka berarti harus menyiapkan daging sapi, harus menyiapkan daging kambing, harus menyiapkan daging lembu. Itu yang ada di dalam otaknya Musa. Kenapa? Karena memang tadi cara berpikir manusia, logika manusia, begitu saudara. Tetapi kalau kita ikuti pembacaannya, pembacaan nats tadi, pembacaan ayat-ayat firman tadi, ternyata Tuhan memberikannya daging apa? Daging apa? Ayo. Daging burung puyuh. Daging burung puyuh ternyata bukan daging kambing, bukan daging sapi, bukan daging lembu, bukan. Kenapa? Karena Tuhan bisa bekerja sekali lagi dengan cara apapun. Saudara, jangan biasakan kita membatasi pikiran Tuhan. Jangan biasakan kita membatasi kuasa Tuhan dengan cara logika kita, dengan memakai perasaan kita, dan kita melupakan Tuhan, merendahkan Tuhan, meremehkan Tuhan, bahwa Tuhan bisanya hanya sanggup menyediakan daging sapi. Tuhan hanya bisa menyiapkan daging kambing. Tuhan hanya bisa menyiapkan ikan tongkol atau ikan salmon. No, tidak. Tuhan bisa menyiapkan apa saja makan daging. Intinya kan Tuhan bilang, aku akan memberi makan umatku, umat Israel akan aku beri makan daging selama sebulan. Tuhan nggak bilang dagingnya daging apa kan, tapi Musa salah berpikirnya. Ternyata Tuhan berikan daging apa? Daging burung puyuh, saudara. Ya. Intinya apa saudara? Jangan membatasi, jangan meremehkan Tuhan, dan jangan memakai pemikiran-pemikiran yang umum. Ya. Coba perhatikan ketika Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan apa? Sebelum mengalahkan Goliat apa? Mengalahkan beruang. Sebelum mengalahkan beruang apa? Mengalahkan singa, saudara. Ya. Artinya gini, artinya waktu Daud berperang bertemu dengan binatang buas ataupun raksasa seperti Goliat, apa? Daud hanya berserah, hanya percaya pasti Tuhan akan memampukan. Bisa dipahami maksud saya, saudara. Ini poin yang pertama, melihat seperti Tuhan melihat. Jangan memakai logika kita. Yang kedua, saudara, melihat seperti Tuhan melihat, saudara. Masih tadi di ayat yang bilangan 16, ayat 21 sampai yang ke-22. Ya. Artinya begini, Musa bilang, Tuhan ini ada 600.000 orang. Ada 600.000 orang harus dikasih makan daging. Waduh, kebayang dong bagaimana menyiapkan dagingnya. Ya kan? Musa berpikir, Tuhan harus berapa sapi, harus berapa ekor kambing, gitu kan. Nah, lagi-lagi saudara, jangan membatasi Tuhan. Mau seberapapun orang yang dikasih makan, mau satu dunia ini, ya kan, satu dunia ini, berapakah sekarang jumlah penduduk dunia? Ada yang tahu, saudara? Ya, sekitar 6,5 sampai 7 miliar jumlah penduduk manusia di dunia ini. Tapi Tuhan kasih makan tuh, Tuhan sanggup tuh. Jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk Pulau Jawa, saudara-saudara, saudara dengan saya, jumlah keluarga kita masing-masing, Tuhan kasih makan. Mau seberapa banyak pun orang Tuhan sanggup kasih makan. Mau seperti apapun keadaannya Tuhan sanggup kasih makan. Walaupun di tengah sekarang bencana ekstrim, cuaca ekstrim, ya katanya banyak gagal panen. Ya, para petani-petani mengeluh gagal panen, nelayan tidak bisa melaut, tidak bisa cari ikan, tangkap ikan dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saudara dengan saya makan nggak? Semua penduduk Indonesia makan nggak? Makan. Kenapa? Karena Tuhan tetap bisa kasih makan. Walaupun nelayan nggak bisa tangkap ikan, walaupun petani gagal panen, walaupun hal-hal apapun banyak terganggu oleh karena fenomena cuaca ekstrim, fenomena akhir zaman ekstrim, tapi Tuhan tetap bisa kasih makan. Bisa dipahami maksud saya? Artinya Tuhan tidak terbatasi oleh apapun juga. Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan tidak bisa dihalang-halangi oleh keadaan apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita.
Ya kan? Tuhan sanggup dan selalu bekerja secara dahsyat dan ajaib. Kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Tuhan pasti bisa. Harusnya saudara dengan saya kita bangga. Kita bangga jadi anak-anak Tuhan. Kita bangga jadi umat percaya. Karena kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita, sanggup membebaskan kita, sanggup memberkati kita. Walaupun gagal panen, walaupun kita sampai hari ini belum dapat pekerjaan, walaupun mungkin di rumah tangga kita ada masalah, anak-anak kita ada bermasalah untuk bayar uang kuliah dan sebagainya. Tuhan sanggup, saudara. Ya, tidak peduli dengan cuaca, tidak peduli dengan hal apapun. Saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang terakhir kita belajar, saudara. Ya, poin yang terakhir kita belajar yaitu di ayat yang ke-23-nya, saudara. 23. Oke, perhatikan ayat firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Pada akhirnya begini, saudara. Ya. Kalau Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, kira-kira Tuhan malu nggak? Pasti malu ya. Saudara ngomongnya, misalnya saya lah ya. Contohnya saya aja deh. Saya misalnya, oh saya bisa begini, oh saya bisa begini. Tapi ternyata nggak bisa, malu nggak? Malu. Betul? Setuju? Ya, akan dicemooh nggak? Akan jadi hujatan netizen nggak? Gitu ya. Jadi hujatan netizen dan sebagainya. Pasti iya. Nah, Tuhan tahu pribadinya, dirinya sedang dipertaruhkan. Bisa nggak Tuhan menjaga umat Israel? Bisa nggak Tuhan menolong bangsa Israel? Kalau kita baca pelajari kisah tentang perjalanan bangsa Israel, sejak dari bangsa Mesir sampai ke tanah Kanan, Tuhan mampu menjaga. Tuhan sanggup melakukannya. Artinya apa? Tuhan pasti akan membuktikan dirinya bahwa dia sanggup, bahwa dia memang Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang baik. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang perkasa. Tuhan yang luar biasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau bisa melihat seperti Tuhan melihat, percayalah bahwa Tuhan itu pasti dia akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah omong kosong. Dan Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan dirinya dapat malu, dapat cercaan dari netizen, atau dicemooh orang. Tuhan akan membuktikan bahwa dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang setia memelihara hidup saudara dengan saya. Amin, saudara. Amin. Ya, luar biasa bukan kita punya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Jikalau selama ini di antara saudara-saudara yang menonton, menyaksikan video ini, pembelajaran ini, mungkin saudara merasa belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya belum percaya sungguh-sungguh, saya belum bertobat, saya belum lahir baru. Buka pintu hati saudara. Undang Tuhan Yesus masuk, alami pertobatan, alami pemulihan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia akan membuktikan bahwa dia Tuhan yang baik, yang akan siap sedia menolong hidup saudara dengan saya, memberkati hidup saudara dengan saya, membawa hidup saudara dengan saya kepada kemenangan berikutnya. Amin, saudara. Luar biasa. Mari kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, sehingga hidup kita akan mengalami pertumbuhan yang maju dan mengalami kebahagiaan hidup bersama dengan Dia. Amin. Mari kita satukan hati. Saya mau mengajak kita berdoa sungguh-sungguh, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, tolong kami, supaya kami bisa melihat seperti Engkau melihat, bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan sanggup berbuat apa saja, Engkau Tuhan sanggup melakukannya kapan saja, dan Engkau sanggup memberikan pertolongan apapun kepada siapapun yang membutuhkan, yang mencari Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah bisa dibatasi, Engkau tidak pernah bisa dihalangi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hati, ke dalam hidupnya, dan rindu Tuhan mengalami pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, aku mohon jamah Bapa, berkati sekali lagi, berkati seluruh penonton pemirsa dalam kehidupan mereka masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih buat perhatian dari saudara-saudara, dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.